begitu, ini kemucu itu loh. Gak ada agama itu yang dibilang itu salah loh. Negara aja disahkan itu semua. Ya, ya mau bayar tajen gua dulu. Halo Pak. Pak Hidayat, saya mau bertanya nih. Tanya apa bang? Iya, saya mau nanya simpel saja. Tadi Bapak panjang lebar ya. Oh, panjang lebar ya. Kamu tidak menerima maksudnya? Hah? Kamu tidak terima Iya. maksudnya? Ya masih ya. Sebab saya juga pengen nanya juga nih sama Bapak, kalau benar Bapak tuh punya kitab yang sangat bagus. Saya mau nanya, di dalam Alkitab Al-Quran, di ayat berapa ditulis kalimat dua syahadat, dan siapa yang pertama orang mengikrarkan dua kalimat syahadat itu, dan siapa yang memerintahkan juga kiblat itu adanya di Mekah. Di dalam Al-Quran ya Pak ya. Terus 3 pertanyaannya sekaligus bang ya. Tertulis dua kalimat syahadat, begitu kan? Iya. Oke. Di dalam Al-Quran, untuk yang asyhadu an la ilaha illallah itu banyak. Contoh surah Al-Imran ayat 2. Tiada Tuhan selain Allah. Ataupun di dalam surah Al-Baqarah 163. Tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa itu bang? Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu Betul. Muhammad Rasulullah. Di mana Pak kalimatnya dalam Al-Quran Pak? Makanya bang kalau bertanya, karena kamu tidak boleh ditanya. Beruntunglah kamu ini. Di mana-mana komal Islam yang kamu datangi, kamu pasti bertanya kan? Jadi makanya bersabarlah kalau orang sedang menjelaskan. Beda halnya kalau kami naik di komal Kristen, 8 orang Kristen di atas, 88 bertanya sama kami. Ini Iya. keberuntungan Anda ketika naik di komal Islam. Jadi dengarkan. Tadi kan Bapak banyak panjang lebar tentang kekurangan Kristiani. Oke. Sekarang berarti kamu tidak menerima dengan panjang lebarnya saya. Saya simpulkan Iya, boleh? masih banyak yang saya juga bisa. Berarti kalau komentari. begitu saya menjelaskan apapun kamu tidak menerima. Jadi saya singkatkan boleh ya? Boleh ya? Singkat aja. Tidak sampai 2 detik. Boleh ya? Sekarang gini, saya mau simpel saja dari kamu. Yesus bilang Kristen masuk surga. Coba, di mana ayatnya? Simpel aja nih. Gimana? Coba. Gimana? Coba kamu Jadi ulangi makanya lagi. Bang, kalau bertanya, Yesus bilang Gimana Pak? Silakan. Tadi ngomong, coba ulangi lagi. Kamu kan kalau panjang lebar saya jelaskan kamu tidak terima, maka saya persingkat. Saya persingkat nih. Kami menuntut sama Anda, ketika Anda sebagai seorang Kristen dan hanya mau menyerang, maka saya menuntut sama Anda. Yesus bilang Kristen masuk surga. Mana ayatnya? Udah sampai 2 detik. Silakan. Yesus, orang yang percaya kepada Yesus dia akan masuk surga. Coba. Di mana Yesus bilang Kristen masuk surga? Coba. Silakan. Bapak baca. Singkat nih, udah sampai 2 detik nih. Iya, Bapak baca di ayat 3, Yohanes ayat 3 sampai 34, 35, 36. Bung, bagaimana saya membaca yang saya sedang memandu? Kamu kan kalau panjang lebar saya sampaikan, kamu bilang tidak menerima. Padahal kami dari tadi hanya sharing. Kamu yang kepanasan. Bukan sekarang kau bertanya, belum lagi saya menjawab, kau sudah ngeyel. Maka saya persingkat. Bapak itu ngajarin saya. Makanya sekarang saya persingkat nih. Karena Coba, Bapak di mana ayatnya kemudian? Ngajarin saya tidak sesuai. Nah, makanya kalau tidak sesuai dijawab saya. Bapak kalau saya tanya lagi sama dengan Bapak. Anda. Kalau sekarang saya tanya lagi sama Bapak, yang simple juga. Ini boleh menjawab apa tidak nih? Saya tanya dulu sama Bapak nih, yang simple ya. Enggak, jawab dulu yang apa yang kau ditanya. Karena kalau kami tidak akan ngeyel, Bang. Jangan goyang dulu, Pak. Tunggu, saya pengen ngomong. Tidak ada yang goyang sama kamu. Saya sedang memandu kok. Saya relax saja ini. Saya mau ngomong Bapak simple aja, simple nih. Silakan. Mana? Iya. Yesus bilang Kristen bahwasanya. Tunggu, Pak. Tunggu. Silakan. Iya. Saya pengen. Anda bisa menjawab ya? Itu Yohanes 3, Yohanes 3 ayat 34. Yohanes 3 ayat 34 sampai 35, 36 coba dibacakan, coba.
Saya kalau baca, saya nggak bisa masuk ke room Bapak. Sekarang saya pengen nanya lagi. Loh, Sekarang saya pengen nanya. Bung, Saya nanya itu simpel sama perkataan Bapak. Yohanes, Tunggu, bukan perkataan tunggu. Yesus. Pak, Sekarang Pak, siapa Tuhanmu, Yesus sama Tadi- Yohanes? tadi omongan saya, Bapak Kawan. jangan alihkan dulu. Jelaskan dulu. Sudah. Saya menjelaskan, belum saya jelaskan kamu sudah ngeyel. Pertanyaan Orang saya, seperti ini kalau tidak ilmu, kita di sini santai saja untuk sharing, bukan untuk debat gusir. nah Saya saya juga mau menjelaskan tentang dua kalimat Bapak syahadat. itu mau komentari Belum saya. apa-apa, dia sudah Maka bilang Bapak itu dan ini merasa tidak benar. Bapak itu paling benar. Kan? Saya komentari Coba. lagi. Ayo Komentari sekarang lagi. di mana kemudian? Yang mau simpel aja. Di mana Yesus bilang Kristen masuk surga? Silakan. Yohanes Simpel 3 ayat 34, 35, Coba 36. dibaca, Bapak dibaca. Bapak Coba baca. dibaca. Bapak Coba baca. dibaca. Baca, Bapak baca, yang cepat. baca. Baca saya itu perkataan Bapak Yohanes. aja yang baca. Kan Coba Bapak dibaca. komentari ayat terus. Dari Markus ke ini. Bapak baca terus Iya, ayat. makanya sekarang kalau kamu tidak mau dikomentari, saya persingkat. Makanya Cuma saya kita juga berputar-putar pengen ngomong seperti sama Anda. Bapak. Saya juga mau persingkat ngomong. Kenapa kamu nangis? Bukan Silakan. Bapak. Dari Bapak nggak ada. Ah. Saya tanya sama Bapak. Kok ahlinya Begitu ke yang besar lain. kecelakaan dunia ini, begitu kan yang kamu maksudkan? Tidak. Itu Sekarang perkataannya si Yohanes. mana tulisan dua syahadat di dalam Al-Quran? Banyak kalau itu, tapi jelaskan Iya, dulu coba- apa yang saya tanya. Saya coba- tidak akan ngeyel. Coba Silakan. Pak, coba terangkan dulu sama saya. Silakan dijawab apa yang kamu ditanya, Ya, kawan. Saya nanya dulu itu. Ayo. Coba Wahai jelaskan. Kristen, kamu masuk surga. Coba, di mana itu? Dibilang Yohanes 34, 35 masih ngeyel juga kamu. Coba dibaca, bacakan. Kamu aja yang baca, nggak perlu saya. Saya mau pastikan ini Tuhanmu Yohanes atau Yesus. Kamu kan Coba. pandai memotong-potong ayat dari Markus ke Lukas. Kok Kan kamu potong-potong ayat? Nah, sekarang kamu dipersilakan. Mau kau bilang satu titik ayat, mau kau bilang satu cuil ayat. Di mana Yesus bilang Kristen masuk surga? Silakan. Ayo, Sekarang itu baca di Yohanes 3 ayat 34, 35, 36. dibaca dong. Ah, Kamu kenapa yang menghibur baca. diri? Kamu Kenapa yang Anda baca. menghibur dirimu di sini? Kamu juga. Kenapa kamu saya Cepat, menanya? cepat. Kenapa kamu alihkan? Loh, karena saya belum Hah? menjawab, kau sudah ngeyel. Berarti kamu debat Hah? kusir sama saya. Karena Coba nggak ada mau ditanya dalilnya. ulang. Sudah 35 koma tidak bisa. Ketika kamu naik Sama ke kemal bahasanya dengan bang, pastikan sama kamu punya bahasanya. ilmu. Jangan hanya mau bertanya, tidak mau ditanya. 35 koma. Sekarang- Al Imron Sekarang ada coba dijawab Faro, saya. tidak ada, tapi Di yang mana namanya Yesus asyhadu alla bilang, ilaha satu illallah, fil asyhadu saja, Muhammadar Rasulullah. Orang Tidak Kristen ada itu masuk tulisannya. surga. Coba. Tidak ada tulisannya. Semakin Kak. kamu tergoncang, semakin banyak orang-orang Kristen yang akan sadar bahwa ajaran dogma gereja ini tidak boleh dibenarkan oleh otak-otak yang waras, Di kecuali mana otak perintah yang seperti Allah? Anda. Di mana perintah Coba. Allah kiblat di Mekah? Loh, Kalau ke sana ke menurut sini. saya, Coba. Di mana dalam Al-Quran? Ayo, coba. nah, Di mana kemudian Yesus bilang Kristen masuk surga? Coba. Di Enggak. Yohanes 3 ayat 435. Yohanes, ini. Itu kata Yohanes. kalau menurut Ya. saya, Coba. Di mana Pak. Yesus bilang Kristen masuk surga? Yesus Pak, itu Tuhan nggak Nah, bilang gimana? Kristen itu masuk surga. mengajarkan saya berwujud manusia, Pak. Gimana, Jadi Pak? saya bisa mengerti. Udah kejang-kejang Jadi teman saya Anda bisa nih. memahami. Host, coba di-mute dulu itu host. Aku mau denger yang satu yang bagaimana jujur ini. Allah mau ngajarin Yang kamu? tahu Bible-nya ini. Enggak, bagaimana kalau Allah mau Hah? ngajarin kamu? Coba saya pengen tanya juga Sekarang sama Bapak. dijawab apa yang kau ditanya. Kamu persingkatkan. Hah? Makanya kalau saya menerangkan dengan Bible banyak, kau bilang panjang lebar. Sekarang saya persingkat. Gimana Kau Yesus ngajar- bilang Kristen kau itu masuk sama surga? juga- Kau juga Silakan. sama juga tahu tuh merasa kau paling benar. Sekarang saya tanya lagi. Enggak, sama enggak ada yang merasa kau. paling benar di sini, Bang. Kau cuma ditanya nih. Tentang merasa ayatmu paling bagus. Makanya Jadi saya tanya sama anggaplah kamu. kalau Di mana kami mau masuk di mana Kristen, kamu kami mau kepastian. diajarin sembahyang kiblatnya di Mekah, di mana di dalam Kenapa Al-Qur'an? nekan Kristen yang semua begini debat gusir ini? Kenapa? Kenapa Tidak ada selalu gunanya dari- Kristen yang begini. Kenapa Tidak harus akan terima kasih orang terus? warahmatullah. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, biar kita nggak kecapean, gini aja. Mana loh orangnya kok udah nggak ada? Aduh, Halo. Iya, halo Jackpot, selamat malam. Agama apa? mana tadi Pak Togarin? Agama Kristen. Sebentar ya Pak, sebentar dulu.
Ada itu. izin ya, kita jawab dulu tadi sedikit. Di dalam Al-Quran itu ya, tentang kalimat syahadat itu ada di surah Al-Imran 18. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illallah hu wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Ya, itu dalam Al-Quran ya, dan para malaikat pun. Demikian pula para malaikat dan orang-orang beriman menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah, di tempat lain pun banyak ya, itu antara lain saja. Nah, kalau kita ke hadis Rasulullah ya, kita ke hadis Rasulullah. Bentar ya teman-teman. Mohon izin. Nah, ini diriwayatkan oleh hadis riwayah Muslim ya. Telah diceritakan oleh Umar radhiyallahu an bahwa pada suatu hari ketika kami duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Pada dirinya tidak tampak bekas dari perjalanan jauh dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Kemudian ia duduk di hadapan Nabi, lalu mendempetkan kedua lututnya ke lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Kemudian dia berkata, "Wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Islam." Kemudian Nabi menjawab, Islam yaitu hendaklah engkau bersaksi tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, la ilaha illallah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hendaklah engkau mendirikan sholat, membakar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke rumah Allah jika engkau mampu mengerjakannya. Hadis riwayah Muslim. Itu ya. Lanjut. Itu kalimat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Itu landasan iman Islam, itu rukun Islam. Ya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji bagi orang-orang yang mampu baik secara lahir maupun batin. Itu. Silakan. Ya, Jackpot silakan, atau Pak Boy Sida silakan. Tadi ada yang bertanya di bawah itu ada yang bertanya. Boleh saya lanjut sedikit karena si tadi udah menghilang dari peredaran. Tadi saya akan mengutip Wahyu 1 nomor 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sambil boy Sida dari Katolik ya Pak, tolong disimak. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Nah, bagi penyembah-penyembah Yesus ya, ini Yesus ini diberi wahyu. Jadi kalau orang yang diberi wahyu berarti dia bukan Tuhan, bukan Allah. Dia adalah penerima wahyu. Oke, sebentar. Yani Tangel, selamat malam, agama Pak. Kristen. Selamat malam. Oh, Kristen. Oke, Oke. silakan. Pak Jackpot agama Kristen ya Pak Jackpot. Bentar. Pak Jackpot agama Kristen ya? Ya, Oke, lanjut. saya mau bertanya ini. Sabar Bang, ada Jackpot dulu. Antri Bang, antri. Jackpot Oke. dulu di luar naik baru Anda. Weh, malam ini banyak ya. Mudah-mudahan ada Gurunda masuk ini. Kalian akan diberi pencerahan oleh Gurunda. Boleh kita share-share ke Gurunda nih. Kalau Sudah saya share ke Gurunda, Bunda, share ke bukan Gurunda. Kristen, tapi Kristiani. Kristiani. Kalau Bapak menganggap Yesus adalah penyelamat Pak Boy, coba baca Pak Kisah Para Rasul 13:23. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Gitu Bang. Oke ya, nanti dipelajari lagi Bang ya, Bang Boy. Apa? Share ke gue ya. Kalau kami, Yesus itu bukan disembah, tapi memuji. Yang disembah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti mirip ini ya Bang ya. Mohon maaf ya Bang Boy. Berarti mirip
mohon maaf ya, berarti mirip kafir Quraisy. Kafir Quraisy itu menyembah Allah tapi melalui perantara. Iya. Ya, kafir Quraisy itu Pak zaman jahiliyah dulu ya, sebelum Rasulullah diutus ya, yang akan menjadi rasul itu kafir-kafir Quraisy itu memang menyembah tujuannya kepada Allah, tetapi melalui perantara patung-patung gitu Pak, patung-patung. Dia sesajen, Yesus itu kan bukan patung. Iyalah, itu kan saya bilang dia Anda kafir Quraisy, mirip kafir Quraisy. Penyembahannya melalui perantara dewa-dewa gitu loh Pak. Itu kafir-kafir Quraisy dulu. Ketika Rasulullah yang akan menjadi nabi rasul, dia musnahkan semua itu, dia musnahkan tuh patung itu Pak. Kalau Dulu menurut begitu. pemahaman Katolik, Yesus itu kan berwujud manusia yang diturunkan oleh Roh Kudus. Nabi Isa, dalam arti Nabi Isa bukan Allah. Kan itu loh. Iyalah, makanya aku bilang kalau kita orang Islam kan langsung beribadah kepada Allah, menyembah persembahan apa ya, langsung tanpa perantara-perantara Pak, langsung memohon meminta kepada Allah. Peribadatan kami langsung kepada Allah, tertuju kepada Allah. Nah, orang-orang Kristen ini kan pakai Yesus, melalui Yesus perantara. Saya bukan menyalahkan agama. Saya bukan bilang begitu, agama Pak, dulu. Islam itu salah, Al-Quran itu salah, bukan bilang kitab itu benar. Kan gitu. Itu kan kalau agama itu kan menurut kepercayaan kita masing-masing. Tapi kalau kayak dibilang Abang Al tadi, Yesus itu berkata kalau Kristen itu masuk surga, itu nggak ada. Muslim itu pun masuk surga, itu nggak ada. Yang masuk surga itu kan tergantung kitanya masing-masing, tergantung iman kita masing-masing, kan gitu. Imal Iya. dan amal. Tapi kalau secara data di Bible Pak, Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus berkata, aku diutus hanya, ada kata hanya. Kalau ada kata hanya Pak, itu artinya terkhusus, dikhususkan kepada Bani Israel. Ya, itu pun kata dia tadi, kata Kisah Para Rasul 13:23, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Itu bukan kami yang berkata loh, Bang Al-Hidayah bukan dia yang menyatakan itu, tapi data di Bible. Makanya dia bertanya, mana Yesus mengatakan orang Kristen itu selamat masuk surga. Kan ada, Yesus tidak mengenal Kristen loh Pak. Gitu ya, tapi saya nggak ke situ ya. Saya hanya menyampaikan bahwa Pak Bo ini tidak menuhankan Yesus, menuhankan Allah, tapi persembahannya ya, apa ya, ibadahnya atau segala sesuatu doa-doanya melalui Yesus. Berarti kafir Quraisy dulu Pak begitu. Walaupun Anda bukan kafir Quraisy, tapi saya bilang mirip. Kami bukan kafir Quraisy, cuman kepercayaan kami itu kan ada, itu namanya Tritunggal. Saya bilang mirip Pak, mirip. Mereka itu menyembah melalui patung-patung, tidak langsung kepada Allah. Nah, Itu begitu. salah pemahaman itu. Kami itu menyembah Allah itu bukan lewat patung-patung loh. Kalau lewat Yesus toh. Lewat Yesus Anda. Coba baca pengakuan iman rasuli. Syahadat itu sama dengan pengakuan iman rasuli Anda teman-teman Kristen ya. Kalau kita kan syahadat itu diucapkan dengan mulut, dibenarkan oleh hati ya, dibenarkan dalam hati kita, diyakini, kemudian diimplementasikan dengan perbuatan amal ibadah kita gitu Pak, diimplementasikan. Nah, coba baca pengakuan iman rasuli itu. Bunda Rama, bentar Bunda. Ini Silakan. yang di bawah ini 300 lebih, malas sekali kalian tetap layar ya. Sepak kalian ya. Tap layar pun sekali Lanjut kalian. yang lain ya, Biar lanjut nggak silakan. rumput, tap layar tuh jangan lupa lock orange di atas di tap. Nah, jangan malas tap layar, sepak kalian. Bisa saya bertanya kah? Silakan Ustaz, siapa yang mau lanjut? Boleh, silakan Bang bertanya. Siap ditanya Bang ya. Bertanya sama siapa dulu? Ayo sebut Ustadz Ali. Itu ada Bang Ustadz Ali. Alif, silakan mau Bisa saya bertanya Ah. kah? Saya bertanya, katanya gantian. Bisa saya bertanya kah? Iya boleh Bang, ada Ustadz Alif juga, silakan. Oke. Dalam iman Kristen, Isa itu Tuhan karena Isa itu suci. Makanya dia percaya bahwa itu Tuhan. Tidak ada yang kalau sudah suci berarti dia Tuhan sudah dalam kepercayaan Kristen. Tanyakan itu. Kan pernyataan itu bukan pertanyaan. Itu pernyataanmu.
pihak. Itu bukan itu ada tertulis di dalam Al-Quran juga itu. Ya, berarti pernyataanmu tuh. Tertulis dalam Al-Quran. Isa itu Kau tertulis bilang dalam mau bertanya. Kau bilang mau bertanya. Apa pertanyaanmu? itu kan dituliskan Isa itu Tuhan. Ya memang Tuhan Isanya. Ya di mana Pak? Isa Tuhan di mana tertulis di mana? Karena dalam Al-Quran tertulis aja Isa Gak itu ada dalam Al-Quran Isa Tuhan Pak, gak ada Pak, mana datanya? loh. Kalimatullah itu apa itu kalimatullah? Saya kurang paham itu kalimatullah. Astagfirullahaladzim. Kalimatullah itu bukan Isa Pak. Allahu Akbar la ilaha illallah. Kalimatullah itu bukan Isa jadi Tuhan, bukan. Silakan Ustaz Alif, ada Ustaz Alif, ada Ustaz. Oh, Ustaz Alif lagi nggak standby ya? Oke, Ustaz. Bunda Rama silakan. Satu aja data ya, ayat Al-Quran yang akan membantah itu imanmu ya, mengimani bahwa Nabi Isa itu adalah Allah atau Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, ya Allah itu adalah Isa putra Maryam. Kafir, Pak. Itu dalam Al-Quran. Silakan. Jadi terbantahkan ya, itu pemikiranmu terbantahkan. Ini yang saya mau tanya Sahih Muslim 284 itu dipercaya enggak? Kau tanya lagi, lompat lagi kau. Gantian, kau ditanya lagi. Kau bertanya terus. Saya kan bilang itu Isa Tuhan. Gantian. Sebentar gini, kau kan sudah bertanya, sudah ditanggapi. Sekarang saya bertanya atau yang lain bertanya. Sebentar kau lagi bertanya, begitu baru Iya. adil. Oke gimana? Apa? Silakan yang mau bertanya ke Bang Yani. Yani namanya. Oke, saya boleh bertanya. Aku yang nanya. Silakan. Baik. Siapa tadi yang ngomong? Si Yani. Yani. Tengik. Yani Ah, Tengik ya? baik. Oh kok Yani Tengik namamu? Oh bukan Tengik. Yani apa sih? Tangel. 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 Aku bilang pikir Tengik. Lanjut. Pak Yani, aku mau tanya. Ya. Aduh, sinyalku merah. Putus nggak ini? Suaraku. Putus. Kedengaran lanjut. Putus nggak? Enggak, sekarang enggak. Kedengaran. Cek. Kedengaran. Ya, begini Bang. Pak Yani. Iya. Iya Bunda. Aduh. Begini Pak Yani. Yang dikandung oleh Bunda Maria, yang dilahirkan oleh Bunda Maria, yang disusui oleh Bunda Maria, dia Tuhan apa manusia? Monggo dijawab. Aku disuruh Googling dulu, tanya, Googling yang lainnya. Manusia dia. Manusia. Manusia kata Rafael. Aku nggak nanya Rafael. Kalau Rafael ini Iya, Yaninya minta ampun. Googling, Pak Romo Yaninya Googling. Dibantu sama Rafael. Ya. Manusia. Ah, Bukan Tuhan. dia. Kalau ini saya jelaskan dulu. Kalau mau ditanya lagi. Nah, Ini khusus Yesus. iya Yesus. khusus Yesus yang dilahirkan Bunda, yang dikandung, dilahirkan, disusui oleh Bunda Maria itu manusia apa Tuhan? Jasadnya manusia. Jasadnya manusia. Jiwanya Jasadnya ya. Tuhan. Rohnya kan tidak ditanya. Apakah rohnya? Nah, itu kan tidak ditanya. Kalau ditanya Rohnya siapa, Tuhan. ya jasadnya tentu manusia. Karena kalau dia datang tanpa jasad manusia, tidak bisa Maria melahirkannya. Begitu. Di mana ayatnya? Rohnya adalah Tuhan, terus dagingnya adalah manusia. Mana ayatnya? Ya, Coba pakai itu ayat. Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya. Coba Lalu ada- dijelaskan coba mana ayatnya. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat yang kedua, saya mau baca atau gimana ya? Ayat
ke ayat yang ke-14 tidak ada dijelaskan bahwa dagingnya adalah manusia, rohnya adalah Tuhan. Tidak ada penjelasan yang seperti itu. Kan dia firman Allah yang datang ke dunia dalam wujud manusia. Begitu. Di dalam Yohanes 1. Enggak kata di fisik manusia, sementara rohnya adalah Tuhan. Mana ayatnya yang fisiknya adalah manusia, rohnya adalah Tuhan? Coba mana dalilnya? Itu kalimatnya tidak seperti itu, tapi penjelasannya ada di Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya. Saya baca ya. Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya. Yohanes 1 ayat 1. Ya enggak ada di situ, Bang. Itu Fisiknya manusia, rohnya adalah Tuhan. Mana ada di situ? Enggak ada. Iya. Iya, apanya, Bang? Ya, saya baca ya. Firman itu telah menjadi manusia. Ayatnya yang ke-14. Ayat pertama saya singkat ya. Ayat pertama dulu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, ayat yang ke-14 saya lewati ya. Agar sedikit lebih jelas. Sebab kan panjang kalau saya baca. Firman itu yang adalah Allah telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Lalu di mana di situ? Nah, untuk menjelaskan adalah Tuhan, mana enggak ada. Lah itu kan firman Allah yang menjadi manusia. Saya enggak nanya firman. Yang tadi yang bilang rohnya Tuhan. Ya, firman itu adalah roh Allah. Firman itu adalah roh Allah yang datang menjadi manusia. Ini asumsi. Udah. Ganti ke Pak Yani. Pak Yani. Gimana Pak Yani? Yang dikandung, dilahirkan, dan disusui oleh Bunda Maria, dia itu Tuhan apa manusia? Dia dilahirkan sebagai manusia tapi dari roh yang Allah. Roh itu dalam Q4 ayat 171, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan diciptakan dengan kalimatnya. Kalimatnya itu dia ya dia. Kalimatnya kan dari Allah. Kok larinya ke Al-Quran, Pak? Loh, itu kan ada dalam Al-Quran. Ya, makanya orang Kristen percaya bahwa Isa itu Tuhan. Di dalam Al-Quran aja tertulis. Coba di ayat mana di dalam Al-Quran Nabi Isa mengaku sebagai Tuhan? Di ayat mana di dalam Biblos, di dalam Bible, Yesus mengaku sebagai Allah? Ayo, coba dijawab pakai dalil. Dalam Kristen, Yesus itu adalah Tuhan, kepercayaan orang Kristen. Cuma dalam Al-Quran juga tertulis, itu maksud saya. Makanya saya mau bertanya. Iya, ini kan Bapak kan berstatement di dalam Al-Quran begini, di dalam Biblos begini. Nah sekarang saya tanya, di mana ayatnya di dalam Al-Quran Nabi Isa mengaku sebagai Allah? Di dalam Bible Yesus mengaku sebagai Allah. Mana ayatnya? Dalilnya mana? Ayo jawab. Maksudnya saya di dalam Alkitab, maksud yang ditanya ini. Terserah, mau jawab pakai apa terserah, yang penting ada datanya. Di ayat mana Yesus mengaku sebagai Allah sang pencipta langit dan bumi? Mana ayat? Saya bacakan ya. Saya bacakan. Di dalam dialah Isa Al-Masih telah menciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh dia, Isa Al-Masih, dan itulah dia. Kolose 1 ayat 16. Bertabrakan dengan Kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, bukan Yesus. Makanya saya kan bilang begini, kenapa Isa itu adalah Tuhan? Karena kalimat Allah itu, Allah dari Allah itu, ruh itu, ya itu sudah Isa itu.
diturunkan sebagai manusia. Coba dipahami itu dalam Al-Quran juga tertulis. Dia Itu adalah Quran lagi. pribadi yang suci. Pribadi yang suci. Tidak ada nabi apapun di Al-Quran itu selain Isa suci. Kalau sudah suci berarti kan dia sudah Tuhan. Itu logikanya begitu loh. Tuhan berarti kan sudah suci. Isa Al-Masih adalah teladan yang terbaik. Al-Quran mengatakan Isa adalah pribadi yang suci. QS 19 ayat 19. Allah Pribadi yang itu suci. Pak, yang namanya Tuhan itu maha suci, bukan suci, tapi maha suci, gitu loh. Itu baru Baik. Tuhan, maha besar, ya, maha kuasa, terus apa lagi? Maha hidup, tidak pernah mati, tidak dibentuk, tidak bisa dilihat, itu Tuhan. Kenapa dalam Al-Quran itu hanya Nabi Isa paling tertinggi derajatnya? Ini makanya saya kasih baca di QS 19 Mana ayat ada 30. di mana Nabi Isa paling tertinggi derajatnya di dalam Al-Quran, di ayat mana itu coba? Loh, engkau lah yang kan sudah tertulis itu dalam Al-Quran seperti begini, bunyinya begini. Dia kan yang termulia di bumi dan akhirat. Adakah Mana Nabi ayatnya dia termulia? Aduh, ngaco Bapak ini. Saya mau bacakan di Bapak. Gini. Aja, Pak. Udah, gini, Tunggu Romo, biar Tahan dulu. dijelaskan dulu Sian. Aku ngomong dulu satu kali ini. QS 19 Dijelaskan pakai apa lah, wong ngarang semua lu. Loh, gini loh. Ini QS 19 ayat 34 Bapak dengar ya. Udah Pak, jangan ngarang Pak. Masa Bapak ini. Pak, QS 3 Itu kan Sian mau jelasin. saya mau dijelasin jelasin dulu. gimana lah, wong dia nggak bisa baca Quran, mau menjelasin gimana, kan baluap itu namanya, kata hostnya. Loh, dengar dulu. Ini ada QS 19. Dengar Lawak dulu. nih. Ada QS 19 ayat 34. Ini Bapak baca ya. Bapak dengar saya baca. Ya sudah, di ayat mana di dalam Al-Quran Nabi Isa mengaku sebagai Allah, coba mana? Waduh, bagaimana aku belum. Bapak perlu dengar ini, saya baca dulu Aku biar kan minta Bapak. cuma satu loh Pak. Di ayat mana di dalam Al-Quran Nabi Isa mengaku sebagai Allah? Bapak ndak bisa nampilin ayatnya piye toh? Isa Kok itu malah muter-muter. Sekarang saya baca dulu gini, ya. sekarang Saya gini, baca. Bapak Bisa nggak tadi saya baca? membawa Yohanes 1 nomor 3 di dalam Saya dia baca segala dulu. sesuatu Saya diciptakan, mau baca. betul enggak? Bisa ya saya baca dulu ini. Udah, nggak bakal nyambung Isa Pak. itu Yang ada sesungguhnya cuma ruh asumsi Pak. Allah dan firman Allah. Tahu Di ruh ayat mana Nabi Isa mengaku sebagai Allah? Di ayat mana? Saya baca dulu lah. Bagaimana saya baca? Udahlah. Udah Ngaco Romo, kan Bapak mau ini. Ini sudah. tuh. Ini sudah. Biar dijawabnya dulu. Anda itu seperti itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Isa itu Pak, Isa Seperti itu, adalah Bapak itu sebenarnya yang ada hamba tertulis di kuis. Allah, Nabi Allah, utusan Allah yang diutus untuk Bani Israel. Sekarang saya tanya kalimatullah itu apa dulu? Artikan Kalimat dulu. Allah itu adalah kalimat dari Allah. Bukan Terus dalam berarti Al-Quran itu hanya Isa aja yang kalimatullah itu. kalimat dari Allah itu bukan berarti adalah Allah. Seperti itu Pak. Waduh. Semudah. Loh. Makanya simak baik-baik. Dengarnya saya baca ya. Makanya saya baca dulu. Begini Pak. Kata Nabi Isa, qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah memberiku wahyu dan dia Allah menjadikan aku seorang nabi. Lah, Bapak ngotot mau mengais-ngais Al-Qur'an kan nggak nyambung toh, Pak. Loh kan ini kan begini, saya bukan mengaiskan Al-Qur'an. Masa saya di dalam Al-Qur'an tertulis begitu kan? Iya, di ayat itu juga tertulis penjelasan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah. Nabi Isa adalah utusan Allah yang diutus untuk Bani Israel. Nabi Isa memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Lah Bapak maunya menyembah Nabi Isa? Ya koplak toh, Pak. Harus menyembah Isa kalimatullah. Tahu kalimatullah dia. Kalimat itu ya dia. Kalimat itu ya dia ya Allah. Seperti di Isa. Kok Bapak ngeyel sih?
Enggak. Bapak kok ngeyel? Begini loh, saya baca ya dalam Loh. dalam Iya kok ngeyel toh Pak? Sudah Ngeyelnya dijelaskan bagaimana? di surah Maryam ayat 30. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Di surah Maryam ayat 36. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Dan sesungguhnya Allah, kata Nabi Isa, adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Di surah Az-Zukhruf ayat yang ke-64, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Dan sungguhnya Allah Dia adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Di surah As-Saff ayat yang ke-6, ya, ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah untuk kalian, untuk Bani Israel. Lah, Bapak kok ngeyel toh? Tidak ngeyel, tapi yang kalimatullah itu yang maksud saya begini loh, hanya pada Isa, karena Allah itu tidak ada pada siapapun, manusia siapapun yang ada di Al-Quran. Ya Hanya sudah, pada sekarang Isa. kalau Bapak ngeyel, perintah Nabi Isa nyembah siapa? Ayo, kalau Bapak ngeyel. Itu Nabi Isa kan ke dunia ini kan sebagai manusia, itu satu untuk dia. Iya, yang saya tanya, perintah Nabi Isa itu menyembah kepada siapa? Coba. Kepada Tuhan ya Isa sudah itu sendiri. Barang Gimana? siapa Anda? Aduh, ini koplak betul ini ya. Ya kepada Isa. Isa adalah Tuhan, itu aja. Kok ada ya orang yang begini ya? Sudah dijelaskan. Aduh, Pak, ya Allah. Begini loh. Bukan masalah dijelaskan. Ya Allah, Pak. Begini aja. Loh, Logika sudah saya kita pakai jelaskan, logika Pak. lah, sudah. Di Sudah surah Maryam 36, Az-Zukhruf 64, dan banyak lagi ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Lah Bapak maunya nyembah Nabi Isa. Kan koplak toh, Pak. Loh, begini loh. Pak, maksud saya, Gimana? Yesus suruh menyembah Allah. Sebenarnya dia juga itu termasuk Allah karena disuruh menyembah. Barang siapa percaya kepada aku, dia Pak, Bapa di surga. Karena dia datang sebagai manusia. Jangan dulu dia datang sebagai manusia. Gini Makanya loh, Pak, dibilang gini loh, Ya. Pak. Bapak ini kan ingin mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Allah, betul kan? Ya. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan, sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Jadi yang mengatakan Nabi Isa adalah Allah, Allah adalah Nabi Isa, itu adalah orang kafir seperti Bapak. Dan orang kafir kalau keyakinan Bapak dibawa sampai mati, ya Bapak akan dimasukkan ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Tidak, masuk surga kami, masuk surga. Loh, kok masuk surga? Al-Quran sudah mengklaim Bapak kafir kok. Kenapa saya bilang masuk surga? Sedangkan dalam Al-Quran itu mengatakan tidak ada nabi segala nabi Isa yang akan menyebut manusia di hari kiamat. Adakah satu nabi di situ? Gimana Bapak enggak masuk neraka? Al-Quran Allah sudah menjelaskan, sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Isa ibnu Maryam. Jadi Bapak ini orang kafir. Halo Romo. Halo. Gimana? Romo. Itu pernyataan Romo yang terakhir itu lucu deh. Masa hanya dengan pernyataan seperti itu maka semua orang Kristen masuk neraka? Apakah enggak dibarengi dengan perbuatan? Lalu ngene lo. dari tadi. Lucu aku. Ustaz Alif ngomong dari tadi. Iya, nggak ada suaranya ya? Nggak ada dari tadi. Nggak ada, Pak. Oke. Ini aku masuk. tertarik kalau ada yang Kristen ngaku bisa Al-Quran. Aku tertarik. Katanya paham. Iya, saya Paham juga Al-Quran apa tertarik gimana? itu. Oke. Yang Baik. mana? Di bagian mana tadi? Siapa yang menuhankan Nabi Isa di sini siapa?
Ini Oke. si Yani Tangil ini ngeyelnya minta ampun. Lanjut Kita Ustaz Alif. kasih aja nih. Ini Pak, nih. Halo, cek 1 2 3. Nih. Nih ya, dikasih ayat dalam Al-Qur'an. Nah, di sini bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'a in arada ayyuhlikal masiha ibnu Maryam ayyuhlikal masiha ibnu Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. Headsetnya Alif. Kresek-kresek. Noise Ustaz Alif, noise. Halo, Sebentar, macet. Oke, ini Nggak besar kedengaran. saya Bunda ini. Tidak kedengaran. Ini Bunda. Ini yang dia bawa Ustadku tadi. Ini besari Bun. Guru Ustadz Alif kresek-kresek. Nah ini ya, ini satu ayat ini ya di ayat Al-Maidah 72. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israil. Ya bani Israila abudullaha rabbukum innahu mayusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannatu wa ma'wahunna astagfirullahaladzim wa ma dzalimin min ansor. Oke, mana ya, artinya itu sungguh kafir. telah kafir sungguh telah kafir orang-orang yang berkata itu adalah Al-Masih putra Maryam, padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka jahanam. Gak ada jahanam ya, tempatnya ialah neraka dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Ya ini baca ini, jadi nggak ada Yesus Nabi Isa itu Tuhan ya, jadi tertolak ya, kafir. Oke, terima kasih, lanjut Ustadz. Ya, baik. Dijelaskan itu kan di Al-Maidah, bahkan di ayat 17 ketika tadi saya tampilkan Nabi Isa ini ketika dituhankan maka orang itu kafir. Kafir itu ahli neraka. Jelas barusan ayatnya. Bahkan di situ diancam bisa saja Allah itu hancurkan Nabi Isa beserta ibunya. Itu menunjukkan kalau dia itu bukan Tuhan. Karena Nabi Isa bisa saja dimusnahkan beserta ibunya dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Jadi kalau ada orang Kristen menuhankan Nabi Isa, yaitu pilihan Anda, tapi siap-siap Anda akan dimusnahkan. Bahkan tidak ada tempat di surga buat orang yang menuhankan Nabi Isa. Begitu. Nah, sebenarnya sering menggunakan kalimat atau menggunakan kata bahwa Nabi Isa itu adalah kalimatullah gitu kan. Kalimatuhu. Nah, itu sebenarnya gini, emangnya kalimat Allah itu cuma Nabi Isa? Saya mana Ya, cuma tadi? Nabi Tadi Isa mana aja. yang bawa-bawa kalimat tadi? Hanya Nabi Isa aja yang tertulis, tidak ada. Di Oke. mana tertulis? Coba bacakan. Oke, baik, saya bukain ya. Nah, Anda memang nggak pernah baca kalau Al-Quran. Nih, kalaulah kalimat Allah itu Tuhan, ya di sini. Bunda blokir. Nih, kalau Anda menuhankan kalimat, Pak, sampai nanti kuman juga Tuhan Anda, Pak. Saya bisa buktikan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kadal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Host, boleh gedein gak host? Saripnya Ustadz Alif. Sayanya bukan kok. Jatuh satu. Jangan terlalu kencang nyopirnya. Oke. Bunda Rahma. Nih. Baik, ini kalimat ya. Kalimat Allah itu begitu banyaknya nih. Katakanlah sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis
kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan bertambah sebanyak itu pula. Begitu banyak kalimat Tuhan di semesta alam ini. Semua diciptakan dengan kalimatnya. Apa aja yang diciptakan dengan kalimatnya? Kalimat Tuhan, jadi maka jadilah dia. Nah, kalau semua makhluk Tuhan yang ada di muka bumi ini, ada yang namanya bekicot juga adalah dari kalimat Tuhan diciptakan. Jadilah bekicot. Selamat, Anda menuhankan bekicot juga, Pak. Atau apa lagi? Kuman. Ada lagi, semua makhluk ciptaan Tuhan itu di alam semesta ini, Tuhan Anda gitu. Karena begitu banyaknya kalimat Tuhan di semesta ini. Sampai-sampai kalau ditulis, lautan menjadi tintanya tidak akan cukup untuk menulis kalimat Tuhan. Udah, Yang saya maksudkan, Assalamualaikum. Udah clear. Iya. Jangan Apa yang ngeyel, dimaksudkan Tengil. sekarang? Jangan ngeyel, Tengil. Sekarang gantian, ya. Itu kan sudah ditampilkan data-data oleh Bunda Rahma dan juga Ustadz Alif. Nah, sekarang kamu pertanggungjawabkan bahwa di dalam Yesus segala sesuatu diciptakan. Benar nggak Yesus yang menciptakan? ya benar, benar. Baik. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Ya Tuhan, ya dia sendiri Tuhan. Loh, katanya Yesus yang menciptakan. Loh. Itu susahnya, kalau makanya belajar dulu. Loh, iya makanya ini aku mau belajar. Katanya di dalam Yesus segala sesuatu diciptakan. Nah, sekarang aku tanya, yang menciptakan Bunda Maria, Yesus apa bukan? Tetap kamu. Jangan pura-pura sibuk. Bukan pura-pura tidak tahu. Dia kan dilahirkan sebagai manusia. Coba dicamkan itu dilahirkan sebagai manusia. Iya, yang saya tanya, yang menciptakan Bunda Maria, Yesus apa bukan? Ya Tuhan yang menciptakan, Tuhan. Bukan Yesus. Loh, Yesus itu kan sudah di kandungan Bunda Maria itu sebagai manusia dari ruh yang ditiupkan dari Allah. Berarti bukan Yesus yang menciptakan. Waduh, susah juga dijelaskannya. Ya memang susah, Pak. Kalau menuhankan manusia itu ya memang susah jawabnya, Pak. Karena Begini, Bapak menjawab yang menciptakan adalah Yesus. Nanti ditanya, loh, kalau begitu si anak ini lebih tua daripada ibunya. Kalau Bapak yang menjawab yang menciptakan Bunda Maria adalah Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Gitu loh, Pak, maksud saya. Yesus Tuhan itu karena dia itu terkemuka di bumi dan akhirat, di Al-Qur'annya ditulis. Iya, ya sudah. Saya ngikuti Bapak. Saya ngikuti. Iya, saya ngikuti Bapak. Terkemuka di bumi dan akhirat, tidak ada satu manusia pun di muka bumi terkemuka di bumi akhirat. Iya, udah. Saya terima di bumi itu. Dia berkuasa, di akhirat juga. Ya, Iya, itu Pak. Iya. Oke, gantian dulu. Nah, Saya sekarang dulu. tanya. Yang saya tanya, yang menciptakan Bunda Maria siapa? Kan saya sudah bilang dari tadi, Tuhan. Tuhan. Berarti bukan Yesus. Ya dia sudah termasuk di situ. Oh, Yesus yang menciptakan. Karena dia roh. Manusia dia kan sebagai Yesus manusia. yang menciptakan, gitu. Itu sudah sebelum Nabi Adam sudah ada itu, sudah tahu, sudah itu bahwa akan ada juru selamat. Akan turun di kandungan Maria dan akan lahir sebagai manusia biasa dan akan terangkat ke surga. Pak, yang saya tanya, kalau di dalam Yesus segala sesuatu diciptakan, yang saya tanya, apakah yang menciptakan Bunda Maria adalah Yesus? Iya, Tuhan. Oh, Yesus. Nah, baik. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria, Yesus kan? Itu manusia, tapi roh dari roh. Muter lagi. Pahami. Nah, muter lagi. Dia ruh. Muter lagi.
Adakah manusia? Nabi Muhammad dari ruh kan? Saya nggak nanya itu, Pak. Yang saya tanya pencipta Bunda Maria ini siapa? Tuhan. Termasuk juga Tuhan. Yesus itu Tuhan. Itu Bukan aja saya bilang. Yesus. Bukan Yesus. Yesus Tuhan. Oh, Yesus yang menciptakan Bunda Maria adalah Yesus. Iya, siapa Nah, lagi? iya. Yang dilahirkan Bunda Maria siapa? Ya Yesus, ya itu ada Yesus. ruh Tuh, yang iya, dari surga. iya. Karena tidak ada manusia pun di muka bumi ini yang tidak ada ayahnya. Iya, udah, Bisa aja. udah. Tua mana yang dilahirkan dengan yang melahirkan? Lebih tua yang mana? Saya kasih tahu tua Yesus, karena Yesus itu sudah ada sebelum Maria. Makanya Lebih tua anaknya, lebih tua yang dilahirkan daripada itu- yang melahirkan. itu Gitu. menurut Bapak. Sebenarnya Bukan itu menurut Maria saya, pinjam. bukan menurut saya, tapi menurut Bapak tadi katanya tuaan Iya, Yesus. betul. Nah begini, bisa saya jelaskan. Gimana, Kenapa dia- gimana? Loh, dia kan memang sudah dari surga. Maria itu untuk ibaratnya cuma untuk pinjam perutnya itu loh. Kalau kata kasarnya untuk dia akan lahirkan seperti Loh, manusia iya, biasa. Pak. Saya Tapi terima dia sebenarnya semua Tuhan. jawaban Bapak. Saya tidak membantah loh, Pak. Saya cuma ingin bertanya kepada Ya, Bapak. betul ya ya. Yang Ya, ya. menciptakan Bunda Maria adalah Yesus. Yesus. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria adalah Yesus. Yesus. Kan saya tanya tadi, Iya. tua mana yang dilahirkan dengan yang melahirkan? Yesus Tuhan. karena Bunda Maria itu cuma untuk titipan aja, untuk apa namanya perutnya itu aja, untuk bisa berlaku sebagai manusia. Mantap, Ya. lebih tua anaknya daripada ibunya, gitu ya? Jangan samakan dengan lahiran orang-orang manusia pada biasanya. Coba dicamkan kata-kata saya. Saya tidak menyamakan, Pak. Saya cuma bertanya seputar yang dilahirkan Ya, ya. oleh Bunda Ya. Maria. Saya kan Ya, Yesus. menerima ucapan Yesus ya Tuhan. jawaban Bapak. Tuhan ya. Ya, Yesus adalah Tuhan. Bunda Maria melahirkan Yesus. Ya. Terus Yesus ini lebih tua daripada Bunda Iyalah, Maria. dia sebelum Nabi Adam sudah ada Isa itu. Ya, seandainya Pak, seandainya Bunda Maria tidak melahirkan Yesus, Yesus ada ndak? Waduh, aula itu ya Yesus itu kalimatullah. Jadi aula itu Ya, ya Yesus itu sudah Pak. ya, Itu yang baik, saya bilang. baik. Ya. Kita kunci Ya, ya. ya. Anakku lebih tua dari aku, gitu ya? Tidak, itu manusia biasa yang maksudnya yang saya maksudkan. Oh, Isa, Isa ini gini loh, Pak. Ini begini aja lah, saya kasih jelaskan. So saya menjelaskan ini aula. Ya, oke, Aula lanjut itu- ke Pak Dance atau Ustadz Nah, Alif coba- atau Oke, oke. Bunda Rahma. Lanjut. Besarkan, tolong besarkan. Ya, lanjut. Tolong besarkan ini. Bos, besarkan bos. Ya, gimana? Oke. Bentar ya. Bos, izin saya membacakan beberapa dalil, bos ya. Saya mulai dari 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Sebab Allah itu esa. Artinya Allah bukan 3, bukan 2. Dan manusia pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi di sini ada 2 hal tentang Yesus. Pertama, dia adalah perantara antara Allah dengan manusia. Berarti dia bukan Allah, bukan Tuhan, tetapi nabi. Kalau seorang nabi, pasti dia dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi segala sesuatu yang keluar dari mulut Yesus Coba itu berasal dari Roh Kudus. Saya baca lanjut ya di sini. Maaf, ini ada gangguan kabur, tapi tidak apa-apa, saya baca lanjut. Yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi sekali lagi, yaitu manusia Yesus Kristus. Jadi di sini Alkitab menerangkan bahwa Yesus adalah manusia. Blur, Pak, blur. Kabur, Bang, Ya, ya. kabur. Ya, oke. Ya, di sini yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi di sini Yesus disebut manusia.
Lalu dia juga disebut Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Jadi Tuhan tidak mungkin disebut manusia dan diurapi. Jadi Allah mengurapi dia sebagai nabi. Nah, kesimpulannya terdapat pada Matius pasal 21. Nah, ini jelas sekali ini. Halo. Matius pasal 21 ya. Ayat 9. Orang banyak yang berjalan. Sebentar, ada gangguan terus ini. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Nah, Dengar itu. kata Hosana artinya keselamatan. Keselamatan untuk anak Daud. Anak Daud ini adalah Yesus. Kalau dia itu adalah Allah, tidak mungkin dia itu masih diharapkan untuk diselamatkan. Jadi di sini keselamatan untuk Yesus. Ada sholawat, ada doa untuk Yesus untuk diselamatkan. Bagaimana mungkin dia itu adalah Allah sedangkan dia diharapkan untuk diselamatkan? Nah, saya akan buktikan kata Hosana ini berdasarkan kamus Alkitab. Apa arti Hosana? Ya, kita melihat. Hosana di sini. Ini kamus Alkitab. Ya. Hosana ungkapan Ibrani yang berarti berilah kiranya keselamatan. Berilah kiranya keselamatan. Nah, kalau kita kembali ke ayat tadi ya, Matius 21. Ya, Matius ayat 21 ayat 9. Matius pasal 21 ayat 9. Maka Yesus masih diharapkan untuk diselamatkan. Lalu kedua, kalimat kedua, diberkatilah dia. Siapa? Dia itu, Yesus. Jadi Yesus masih diharapkan diberkati. Kalau dia adalah Allah, dia memberkati. Dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi dia datang dalam nama Tuhannya, dalam nama Allah. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ayat 10, ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Ayat 11. Orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Jadi ada ungkapan orang banyak mengatakan bahwa inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Jadi Yesus disebutkan Nabi, bukan Tuhan atau bukan Allah. Ya, memang ada kata Tuhan Yesus itu dalam bahasa asli Kurius Yesus, artinya Tuhan Yesus. Ya, saya buktikan lagi secara konkret ya. Matius 23 ayatnya yang ke-9. Kita bisa tanggapi dulu Ya. satu dulu. Tinggal satu ayat saja ya. Janganlah kamu ya. Janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu dia yang di sorga. Jadi Yesus sendiri melarang menyebutkan dia bapa. Apa julukan bapa? Bapa adalah Allah. Jadi dia melarang disebut bapa dan melarang disebut Allah. Karena hanya satu bapamu, yaitu dia yang di sorga. Ini jelas sekali ya, Matius pasal 23 ayatnya yang ke-9. Nah, kesimpulannya bahwa Yesus itu pantas dihormati sebagai nabi,
sebagai Tuhan bukan Tuhan, ya. Kenapa dia disebut Tuhan bukan Tuhan? Karena di dalam dia ada firman Allah. Dia firman itu, tetapi firman itu dibawa oleh malaikat, firman itu dibawa oleh Roh Kudus yang menguasai Yesus. Sehingga pada saat Yesus berbicara sebelum Abraham ada, aku telah ada, yang berbicara itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam Yesus. Ya. Jadi menggenapi hal ini, Yesus mengungkapkan segala firman yang engkau telah sampaikan kepadaku, aku telah sampaikan kepada mereka. Jadi Yesus bukan firman itu, tetapi dia dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus menggerakkan Dijaga ya, Yesus hingga berbicara. Gitu. Nah, hal ini kami Muslim menerangkan ini supaya kalian itu mengerti dan kembali kepada Alkitab yang benar, ya. Kembali ke dalam bahasa asli dan kembali pada pengertian yang benar supaya Allah selamatkan. Oke. Sampai di situ. Jadi Saya saya sapa dulu. dulu. Saya sapa dulu di Denlian Pati. Selamat malam, agama apa? Denlian Pati, selamat malam, agama apa? Oke, lanjut. Ya. Bisa saya jelaskan nggak yang dibaca tadi itu? Silakan. Itu memang tertulis di Alkitab demikian bunyinya. Itu kenapa orang Kristen itu percaya dia Tuhan? Karena dia itu memang tidak ada manusia pun di muka bumi ini, siapapun lah, mau dia siapapun, cuma hanya dia yang dari surga. Itu yang dipercaya orang Kristen. Kenapa dipercaya? Karena dia dari surga memang. Makanya dia terkemuka di bumi dan akhirat juga terkemuka. Jadi itu dipercaya orang. Makanya Nabi Isa mengatakan, Isa, karena itu kan memang Nabi, maksudnya katanya orang Islam Nabi. Kenapa dia mengatakan begini, barang siapa tidak percaya dia tidak akan bertemu Bapa di surga. Artinya begini, dia akan datang kan sebagai ruh, karena kalau dia datang sebagai aula manusia tidak bisa melihat. Makanya dia dibentukkan sebagai Yesus datang ke dunia. Adakah manusia di muka bumi ini yang seperti dia? Coba bisa jelaskan. Makanya orang Kristen percaya, karena dia itu tidak ada manusia di muka bumi ini yang dari surga turun ke bumi. Hanya Isa. Itu orang Kristen percaya. Jadi itu bedanya. Oke, aku masuk sedikit. Oke, siapa nih? Yani Tengel. Ya, tengel. Kalau kau percaya Yesus itu, ya kau percaya Nabi Isa itu kau percaya, berarti tertolak imanmu. Di dalam Al-Quran tertulis, iya di dalam Al-Quran terus begini, wa ma kataluhu wa ma solobuhu, mereka tidak menyalibnya dan tidak pula membunuhnya, melainkan disalib itu yang melainkan dibunuh itu yang diserupakan. Nah itu harus kau terima pemahaman Islam dalam Al-Quran. Itu kan pemahaman Isa di dibunuh. Sebentar, kan kau korek Al-Quran, ya. kan kau pilih imani semua. Di dalam Islam, di dalam Al-Quran, Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib. Itu harus kau imani. Jangan kau comot-comot itu ini udah dikasih lah kau kafarul ladzina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam, kafir yang menganggap Allah itu Isa putra Maryam, udah dikasih kau enggak ada telingamu. Iya, saya paham. Oke lah, ini yang saya penasaran. Terlalu banyak ngomong di dalam Al-Quran tertulis, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum, mereka tidak menyalibnya dan tidak pula membunuhnya, melainkan dibunuh itu yang diserupakan. Harus kau terima itu. Berarti Yesus atau Nabi Isa itu tidak disalib, tidak dibunuh. Enggak ada Tuhanmu kalau tidak dibunuh itu Nabi Isa. Karena apa? Terus saya mau tanya. Oke lah. Saya paham ini maksudnya. Supaya otak terbuka. Kata Paulus di Roma 14:9. Ya, oleh sebab itu Yesus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan.
Jadi kalau Nabi Isa yang kau iman itu, yang kau mau comot-comot mau jadikan Tuhan dalam Al-Quran itu, kalau tidak mati, karena itu keterangan Al-Quran bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, tidak ada Tuhanmu, karena Nabi Isa atau Yesus itu harus mati dulu, baru ada Tuhanmu, itu kata Paulus. Sudah ya, jangan lagi mengemis-ngemis ketuhanan Nabi Isa di dalam Al-Quran. Nggak ada. Karena kalau kau imani Nabi Isa itu Tuhan dalam Al-Quran, berarti nggak ada Tuhanmu. Nabi Isa dalam Al-Quran tidak disalib. Titik. Bahas yang lain. Iya itu. Loh, tapi bisa saya jelaskan? Bisa saya Kau jelaskan. Udah, titik. Apa lagi kau jelaskan? Kalau kau mau mencoba dalam Al-Quran, kau ambil kalau kau mengambil ayat-ayat dalam Al-Quran dan amburadul itu tidak sesuai pahammu, ya, itu Nabi Isa tidak disalib. Berarti Iya, tidak sekarang dibunuh saya Nabi tanya, Isa. sekarang oke lah. Boleh saya bertanya kan? Sebentar, nggak usah banyak ngomong kau. Kau yakin itu Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib? Loh, sekarang saya mau tanya, boleh kan saya bertanya? Ini Tanya kan kau, Nabi Isa, saya tanya kau, menurut imanmu Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib? ya disalib. Ah, berarti nggak Itu sesuai seperti- dengan Al-Quran. Berarti Ya, beda. itu sudah. Nggak ada. Begini loh maksud Terserah saya. itu. Yang kau imani Iya, bahwa paham Nabi saya. Isa adalah Tuhan. Nabi Isa adalah Tuhan itu tertolak. Yang kau imani kalau Nabi Isa adalah Tuhan tertolak. Dalam Al-Quran Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib. Iya. Beda. Kan iya paham saya. Makanya kan beda, berarti beda. Itu tadi panjang lebar dijelasin. Terus yang saya tanya beda, kenapa kok ditulis di sini? Yesus itu adalah Tuhan. Itu kan kepercayaan orang Kristen Tuhan. Kalau dalam Islam tidak Tuhan, ngapain dibahas di sini? Itu bahas saja, itu Bibelmu, itu urusanmu, nggak masalah. Loh, kenapa dibahas kalau berbeda? Kenapa nak imani masing-masing? Untuk apa ada debat ini kalau begitu? Kami tidak imani Yesus yang mati terkutuk itu adalah Nabi Isa. Kami nggak imani. Nggak ada kami imani yang mati terkutuk. Galatia 3:13 ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung pada kayu salib? Siapa? Tanya kalau siapa yang digantung pada kayu salib? Itu kan bacanya cuma sepenggal aja itu baca. Tanya kamu, ini kata Paulus, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung pada kayu salib, Bang? Bila ya digantung di kayu salib ya Isa yang disalib. Ya, tadi sudah aku baca sama kata luhu wa ma salabuhu laki subbihalahum, enggak ada di dalam Al-Qur'an dikonfirmasi bahwa Nabi Isa disalib, enggak ada. Saya bantu tambahkan dulu dong. Di dalam jangan dulu masuk kau. Di dalam Bibelmu itu ya Yesus itu dibunuh, ditombak lambungnya, mati. Kalau di Al-Qur'an enggak ada ceritanya. Memang harus mati, begitu. Harus begitu kalau ya, makanya saya bilang. Yang kau Tuhankan itu Tuhan yang kau Tuhankan itu Tuhan yang mati terkutuk di tiang salib. Loh, sekarang kalau berbeda kenapa mau dibahas? Baca Galatia 3:13. Iya. Yang kau Tuhankan terus berbeda itu kenapa apa yang mau dipermasalahkan? Sudah berbeda. Ngemis-ngemis dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Nabi Isa tidak disalib. Enggak nyambung kau otakmu itu, otakmu buntu. Loh, itu sudah kenapa harus ada ini? Saya sudah tanya kau, apakah Nabi Isa itu mati disalib? Kau bilang iyalah, salah. Ya. Nabi Isa dalam Al-Qur'an itu kepercayaan saya. Kalau percayaan dari itu enggak ya sudah. Ya, Tuhan kan itu Yesus yang dibunuh mati terkutuk. Itu di Galatia. Kenapa mau dibahas? Beda dengan Nabi Isa ini sudah kesalahan. Kenapa mau dibahas? Yang mati Isa dalam orang itu. Kenapa mau dibahas? Kenapa mau dibahas? Dengar dulu, jangan kau gabung-gabungkan yang hak dan yang batil. Pemahamanmu itu batil kalau kau menganggap bahwa yang mati terkutuk di tiang salib itu Tuhanmu. Itu Nabi Isa enggak mati. Kenapa dibahas? Berarti beda. Isa di dalam Kristen beda, Isa di dalam ini yang saya pertanyakan beda. Yang mati terkutuk itu beda, bukan Nabi Isa yang mati. Loh, itu suka-suka kita orang Kristen kalau itu ya sudah, kenapa dibahas? Siapa yang larang kamu? Kami tinggal tunggu, tinggal minta data dari kamu. Mana data kalau Yesus itu Tuhan?
Itu aja kami minta, kami nggak paksa kok. Loh, Siapa yang maksa kamu? saya Kau saya aja bilang kenapa kau yang paksa dari tadi, ya kau ingin menuhankan Nabi Isa. Padahal iya udah dikasih memang tahu tadi oleh memang Ustaz Alif, oleh Bang siapa tadi ya, Bapak Romo tadi udah keluar. Dia tertulis di situ data di Al-Maidah 3 tadi yang kami baca 67. Kafir kayak kau ini kafir. Kalau kau menganggap tidak Nabi Isa itu tidak Tuhan, woi, tidak saya Tuhan. kau menganggap Nabi Isa itu Tuhan, berarti kau kafir. Ya Tidak cocoklah ya. kau dalam keadaanmu sekarang kau Loh, kafir. Loh, itu yang bilang kafir kan? Jangan kau masuk di Al-Quran, di dalam tertolak. Nabi Isa itu bukan Tuhan, tertolak. Tapi terkemuka di bumi dan akhirat kan? Wa inna Terkemuka Allah di bumi dan akhirat. fa'budu hadza siratal mustaqim. Sesungguhnya, yani dengar baik-baik telingamu, pasang telinga, jangan pasang dengkul ya. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Udah tadi dibaca pun. Ya, Sudah, ya paham saya. inilah jalan yang lurus. Terus kenapa kau ngemis-ngemis lagi? Saya tanya pula kau, apa kau setuju kalau Nabi Isa itu tidak dibunuh? Kau bilang ya Nabi Isa itu dibunuh menurutmu ya. Salah lah kau, bukan Nabi Isa kami. Begini loh, Yang kau bisa saya bicara tuhankan itu sebentar? Tuhan yang Terus apa? sekutu. Saya Terus kasih kenapa penjelasan ditulis di sini telingamu apakah ya. Yesus Tuhan? Kenapa Tuhan diurusin sudah beda? mati Kayak judulnya terkutuk ini. itu Nabi itu Yesusmu itu yang mati terkutuk di tiang salib, bukan Nabi kami. Apakah Ya, Yesus Tuhan? Iya, dalam orang Kristen Tuhan, ngapain yang diurus? ya Untuk tinggal apa ada tunjukkan perdebatan? bukti, tinggal tunjukkan bukti data-data. Kalau naik diskusi di sini kau bawa literasi data, jangan bawa terasi. Yang terasi itu keluar dari mulutmu itu bawa Begini loh, terasi, saya kasih tahu, kalau begitu untuk apa ada begini? Itu kan dikatakan di sini ya, apakah gini, Yesus Tuhan? oke, Ya saya kasih tahu, Tuhan. saya kasih tahu. Untuk Saya orang kasih Kristen, gini, kalau orang saya kasih- Islam tidak. Sebenarnya simple bang, begini kalau kau mau naik diskusi berarti kau siap mempertanggungjawabkan apa sesuai dengan Sudah. keimananmu, kepercayaanmu, tunjukkan data-data. Misalnya kau bilang Yesus itu Tuhan, tunjukkan data ke kami nggak akan maksa. Itu pun kalau Loh. kau tunjukkan dan kami bantah, Pak Jack. kami tidak maksa. Begini, Kau masuk Islam. biar Karena saya kami yang bantah, bantu aja ya. Ya. kalau kamu tidak mau diskusi, jangan naik komal. Atau kalau kau berkata itu kan iman Ya. kami, ya udah bungkus Ya, iman. sama berarti sama. Iman saya, Bungkus imanmu imanmu. juga begitu. Nek Cuma yang komal saya kau diskusi. maksudkan. Kalau kau naik diskusi berarti kau siap bawa data. Kalau itu Loh, imanmu data jangan saya diskusi. sudah baca. Bungkus. Coba Bungkus jelaskan imanmu. itu, kenapa tertulis di Al-Quran Isa itu terkemuka di bumi dan Al-Quran akhirat, kan itu ya, aja. betul bener ini orang, betul bener. Kenapa kau ngemis? Ke Yahudi kau ditempeleng Yahudi, ke Islam kau ditendang oleh Islam. Jangan kau ngemis-ngemis, kau harus berdiri dengan kakimu sendiri. Ngemis-ngemis kau ke Yahudi, kau ditolak, kau diludai sana di Israel, kau diludai. Kau ngemis-ngemis, kau ditolak, ditempeleng oleh ayat-ayat Al-Quran, telah Oh kafir tidak, orang berkata, tidak, Isa itu adalah tidak, kafir. Kenapa? tidak, karena Bukti tidak, tadi itu video kau diludahi sana di itu ayat Yahudi, apa kau yang dibaca diludahi. itu kan tidak, Kau diludahi, tidak. orang pikul salib itu di TikTok diludahi sana di Yahudi. Kau ngemis-ngemis. Makanya berarti beda. Ngemis lagi ke Itu Islam. sudah beda. Begini, kau kenapa kau nggak bisa berdiri dengan kakimu sendiri? Kau kenapa nggak Bisa. punya identitas sendiri? Kenapa kau Bisa. nyolek-nyolek Karena saya Al-Quran? percaya. Terus kenapa on kutip Al-Quran untuk menuhankan Nabi Isa atau mengklaim ketuhanan Yesus dalam Al-Quran? Gak ada, tertolak kau. Di mana otakmu? Berdiri sendiri dengan kakimu. Kamu nggak Kan punya yang saya jati diri. tanya, Di mana Ya, jati dirimu kan saya kau? bilang tadi. Ngemis ke Yahudi, ngemis ke Islam. saya Nggak tidak punya ngemis, jati diri nggak kau. ngemis saya. Lo kenapa Loh, kau tadi tidak. ngorek-ngorek Al-Quran? Udah tertolak kau dalam Al-Quran, sudah disampaikan data-datanya. Kau masih ngemis. Kenapa Berarti juga kau kalian tolong. korek Alkitab kan sama kan? Ngemis-ngemis, nggak ada Hanya ngemis ke Tuhan kalau Yesus. menjelaskan, Nggak ada. oke, silakan Ngemis. dijelaskan. Kami tidak mengemis ketuhanan Yesus. Kau yang mengemis ketuhanan Yesus dalam Al-Quran. Tertolak. Iyalah. Udahlah. Kalau dalam Al-Quran, kalau dalam Alkitab siapa yang tidak mengemis kan? ketuhanan Nabi Isa? Siapa? Siapa Pak yang Yani, mengemis ketuhanan Yesus? Pak Yani udah makan obat belum? Enggak juga sehat saya Enggak, bicara makan obat dulu Pak, makan obat. Kayaknya biar Bapak agak cepat, saya yang bantu sarafnya aja agak dulu. ini. Dikasih Ya, data-data. biar cepat. Makan Iya, obat iya. dulu Pak ya, makan obat ya Pak Yani Loh, ya. Berarti Ngomongnya berbeda, apa? berbeda Anda untuk apa naik. dibahas? Dari tadi Anda naik kagak bawa data. Bawa Nabi Isa. Berapa kali dibilang Bunda Rama Nabi Isa itu tidak disalib.
Udah. Dan di dalam Biblemu tidak ada Nabi Isa, adanya Yesus. Sudah. Ya, Nabi Isa kami disusui mamanya, tapi tidak kami tuhankan. Beda sama kau Baluap. Kau punya Tuhan disusui sama mamanya. Kau punya Tuhan lahir dari kelamin wanita. Ya, Nabi Isa keluar dari kelamin wanita tidak kami tuhankan. Tapi kau jelas-jelas kau tahu bahwa Yesus lahir dari kelamin wanita, tapi kau tuhankan. Ini makanya otak kau lagi sakit. Orang ngomong apa, kau ngomong apa, gak nyambung. Bawa data, turun kau Baluap. Capek ngomong. Masih mau datang besok. Dari tadi Nabi Isa, udah dijelas panjang kali lebar sama Bunda Rahma. Nabi Isa kami tidak disalib, masih juga Nabi Isa. Oke, lanjut. Tapi ya. Nah, coba buka di Yohanes 20 ayat 28. Nah, di sini kita bisa baca nih, di mana Thomas merupakan salah satu dari murid Tuhan Yesus, berkata kepada Yesus Kristus bahwa dengan sebutan "Ya Tuhanku dan Allahku". Nah, dan Yesus menjawabnya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, dalam hal ini Yesus sendiri tidak menolak dari apa yang dikatakan kepada Thomas, yang menyebut kepada dirinya, Baik. dia adalah Allahku dan juga Tuhanku, seperti itu. Oke. Iya. Percaya di situ kepada Selain Yesus itu sebagai juga, apa, Bang? Bagaimana? Ya, di Yohanes 20 yang Anda baca, poinnya percaya kepada Yesus sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai Allah. Karena di sini kan Thomas sendiri yang berkata, "Ya Tuhanku Anda kurang baca dan kalau gitu. Allahku." Nah, "Ya Coba baca sampai Tuhanku tuntas, Bang. dan Allah." Nah, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, kira-kira bagaimana? Oke, kalau terus menurut Bang? terus sampai akhir. Udah, itu akhirnya. Yohanes 20 sampai ayat berapa di situ? Yohanes 20 ayat 28 sampai dengan 29. Coba Anda baca sampai 30-31-nya. Oke, Baca, kalau yang jujur 30 baca. ini kalau yang di ayat 30 sampai dengan 31 ini udah masuk di perikop baru. Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat oleh Yesus Kristus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, di dalam Yohanes 20 di 31 jelas di situ dikatakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Ini kesimpulannya di sini, Bang. Jadi ketika disebut engkau Allahku dan Tuhanku itu bukan kepada Yesus, karena Yesus justru disebut sebagai Mesias. Yang namanya Mesias itu utusan Tuhan. Anak Allah itu utusan Tuhan. Anak Allah bukan Tuhan, Mesias bukan Tuhan. Makanya di akhir kalimat, di akhir ayat di sini jelas kalimatnya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jelas? Oke, baik. Nah, terus bagaimana dia Bang Alif menantang lagi di 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ya, jadi apa maksudnya di situ? Nah, di sini kan jelas nih, dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi bukan Allah, kan? Kami memiliki satu Allah. Jadi begini, kami memang memiliki satu berarti Allah. ketika disebut Allahku di situ adalah bukan kepada Yesus, benar nggak? Nah, jadi begini Bang. Kok jadi Yesus begini lagi? disebut Allah. Oke, Yesus disebut Enggak Allah. Yesus. Karena hanya karena satu Ia adalah Allah. Anak Allah.
Lah Nah, iya gini, makanya Yesus agar disebut kamu Allah karena percaya kalau Yesus itu adalah anak Allah, Bang. Anak Allah iya itu bukan betul. Allah, Bang. Jelas Iya, itu. anak Ya. Allah. Oke. Ada kok sambutan lagi ayatnya di Ibrani. Mau kemanain lagi lah? Hah? Ada Bang, ada. Aman saja tuh. Dia Ya, loncat ke mau Ibrani. pakai dalil yang mana? Ada. Di sini Thomas kaget Bapak dijadikan dalil. Thomas kaget Astagfirullahaladzim. dijadikan Di sini dalil. oke. Kesimpulan Kita ayat lihat itu lagi nih jelas di Ibrani bunyinya 1 ayat supaya 8 orang ya. itu percaya kalau Yesus itu utusan Tuhan gitu loh. Emang Malah betul. dihilangin. Oke, kita Oke. lihat lagi di Ibrani 1 ayat 8 ya. Tetapi tentang anak, ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan Oke. tongkat kebenaranmu adalah tongkat kebenaran. Ya, tongkat kerajaanmu Oke. adalah tongkat kebenaran. Jadi Siap. memang di sini dikatakan bahwa kata anak di sini memang ditujukan bahwa ia adalah Allah. Oke. Karena apa? Karena ia adalah anak Allah. Baik, Kalau anak baik. Allah pasti adalah Allah. Sama juga kalau anak manusia pasti dia juga adalah Pelan-pelan. manusia. Bukan gitu. Silakan. Ingat Ibrani 1 nomor 8 itu adalah kalimat mengutip perjanjian lama. Anda setuju di sini? Perjanjian Anda lama di ayat setuju? berapa? Tetapi di sini kan tentang anak. Ini maksudnya Bapak Oke. Bapak Inilah. mengatakan tentang anak. Nah, Bapak mengatakan tentang anak, menyebutkan anak itu. Nah, anak ini disebutkan Kitab Anda aja sebagai masih jujur nih ya. Nih, kita bukain ya, kita bukain. ya, silakan. Oke. Di sini kan. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ini sebenarnya lagi mengutip perjanjian lama, tapi dipelintir di perjanjian baru. Di sini ada bunyinya nih, kita klik aja di sini. Nah, apa kalimat yang benar? Tahtamu kepunyaan Allah. Tahta Yesus itu kepunyaan Allah, bukan Allah Yesus itu Allah. Tetapi yang sebenarnya adalah tahtamu kepunyaan Allah. Karena Yesus itu menerima pemberian, bukan pemilik. Maka di sini kawan Kristen ini banyak yang tersesat. Saya ini bingung kadang-kadang memahami kitabnya sendiri. Padahal di sini maksud tahtamu ya Allah di sini ini sedang mengutip perjanjian lama yang ada di Mazmur. Di situ jelas kalimatnya nih. Kitab Anda sendiri yang mencatat. Nih, Mazmur 45 nomor 7 nih dan 8. Tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Jadi tahtamu itu milik Tuhan. Bukan menjadi orang itu diseru tahtamu ya Allah, bukan. Inilah penyesatan penerjemahan jadinya. Coba Kristen pahami sendiri. Di sini aja masih dilingkan ke sini, dihubungkan nih. Dia mengutip Mazmur. Kalau mengutip Mazmur ya jangan dirubah dong. Jangan dikarang gitu. Kenapa dirubah? Kenapa kalimat tahtamu kepunyaan Allah? Mazmur 97 ayat 7. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang bermegah diri karena berhala-hala. Bentar, Bang. Di sini jelas ya. Ketika dikatakan tahtamu kepunyaan Allah, kenapa jadi tahtamu ya Allah? Coba. Pakai kitab mana nih? Kenapa bisa berubah begitu? Kalau di kitab kami, tahtamu ya Allah. Loh, ini sedang mengutip. Dia sedang mengutip di perjanjian lama. Makanya di sini nih, kalimat aslinya ada di sini, di Mazmur. Ya, Mazmur berapa? Mazmur berapa? Mazmur 45, ini udah saya sebutin, ini ngeling ke sini. Tahtamu kepunyaan Allah. Kalimat kepunyaan Allah menjadi seruan ya Allah itu sangat berubah pemaknaannya, jauh. Anda baca Mazmur 45 nomor 7 dan 8. Jelas di situ tertulis. Kalimat kepunyaan Allah kenapa jadi ya Allah? Tahtamu kepunyaan Bunda Rahma. Berarti tahtanya Salomo bukan milik Salomo tapi punya Bunda Rahma. Tapi kenapa dirubah jadi tahtamu
ya Salomo, kenapa jadi milik Salomo? Ini terjadi perubahan makna yang sangat jauh di sini. Ya nggak ada beda sih, takhtamu, takhta Yesus Loh, Kristus adalah kok nggak ada beda? Ya berbeda jauh. itu berbedanya bagaimana takhtamu, kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Loh, ya Sebab, tahtamu coba kita baca kepunyaan lagi di ayat Allah. berikut, sebab itu Allah, Allahmu, sebab itu Dengerin, Allah, dengerin. Allahmu, telah Dengerin dulu. mengurapi engkau Mari dengan kita minyak mari sebagai kita kupas tanda. dulu Ibrani. Mari kita kupas Ibrani. Tahtamu ya Allah. Ya Allah di sini siapa? Ini Ditujukan kepada Yesus Yesus atau bukan Kristus. Yesus? Itu ditujukan kepada Yesus Kristus. Nah, di sini ditunjukkan kepada Yesus. Yang berfirman di sini siapa? Yang berfirman di situ kan Bapa. Allah bukan. Allah Bapa juga. Iya. Yang berfirman Allah lalu berkata, Allah Bapa ya, tahtamu Allah Bapa ya. Yesus, tahtamu ya Allah, kan gitu. Ini jadi posisinya Yesus. Tapi kalau di sini Bang, kalimat aslinya tahtamu kepunyaan Allah, berubah nggak? Kalau itu tuh sebenarnya untuk menafsirkan bahwa kata kepunyaan itu Kok malah jadi untuk menafsirkan? anak, begitu. Jadi Allah memberi Tahta saktanya untuk Yesus, anaknya. tahta Yesus kepunyaan Allah. Ini kalimat aslinya begini, Ya, tahta maksudnya Yesus Allah. kepunyaan Allah. Iya, maksudnya Kenapa di Allah sini memberi jadi berubah saktanya Yesus untuk jadi Yesus Allah, Bang? Kristus. Kenapa di sini Yesus jadi Allah? Itu tuh maksudnya begini, biar lebih mudah dipahami, biar lebih mudah dipahami karena maksud dan tujuannya adalah Bapa atau Allah itu telah memberikan tahtanya kepada Yesus Kristus. Karena segala Tadi kuasa di bumi dan dikatakan, di surga tadi Anda telah mengutip, diberikan kepada tadi Yesus Anda Kristus. mengutip, Bang, tadi ada mengutip 1 Korintus 8 nomor 6. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Benar nggak? Betul. Benar nggak? Di luar Bapa berarti bukan Allah, oke? Oke? Di luar Bapa bukan Allah, tetapi Yesus kan anak Allah. Lah iya, anak Allah Jadi dengan Allah ya beda lah. Gini. Enggak, jangan Ya, dikemana-manain begini, dulu. kalau Anda kita tadi mampir ke berbicara- Korintus. Ya, betul, Dengerin dulu. betul. Anda Kalau tadi kita mampir ke berbicara tentang Korintus. Bapa, berarti kita Hanya ada satu Allah Gini, saja, Bang, yaitu kalau- Bapa. Oke? Dan hanya Di luar ada satu Bapa Tuhan saja, yaitu bukan Yesus. Allah. Di luar Bapa bukan Allah, oke? Iya, betul. Oke, betul. Oke, baik. Di luar Bapa betul. bukan Allah. Nah, sekarang di sini yang Allah siapa? Nah, penggunaan kata Allah di sini ditujukan kepada anak Allah, gitu. Karena itu kan sudah dikatakan nih tentang anak. Tentang anak ia berkata. Nah, tentang anak loh, tentang anak. Jadi kalau kita berbicara tentang Bapak berarti Bapak sama anak. Kan Kalau posisi kita Yesus berbicara itu tentang tadi Allah, sudah dibahas di Yohanes 20 kalau Yesus Begini, itu makanya anak kita Allah. harus tahu konsepnya dulu. Makanya kita harus tahu Ya udah, konsepnya dulu, Kak. kamu mau ambil Kalau dari kita mana coba? Oke, kamu sekarang mau ngambil Nah, konsepnya dari konsepnya mana? Saya begini. pengen tahu. Kalau Gimana? konsepnya begini, kalau kita berbicara tentang Bapa, berarti kita berbicara juga tentang anak. Kalau kita berbicara tentang Allah, berarti kita berbicara tentang Tuhan. Allah dan Tuhan, Bapa dan anak gitu. Oleh karena itu ada di Ibrani juga dikatakan bahwa Bapa telah memperanakan anaknya gitu. Jadi makanya itu konsepnya. Makanya kalau Ya, Anda kita mau ambil baca dari juga mana di konsepnya? Ibrani, Cepetan. ya, kan sudah saya bilang di Ibrani tuh. Di Ibrani, makanya di Ibrani 1 ayat 6. Tunggu ya. Nah, konsepnya di sini, Bang. Di mana? Nah, konsepnya yang sudah saya bilang tuh, kalau kita berbicara tentang Bapa, berarti Ya kita udah, juga Anda berbicara bingung tentang sendiri. anak. Gini Kalau aja, kita saya berbicara tanya. tentang Saya Allah, tanya. Udah gini aja. Gini aja Tunggu, kita saya runutnya jelasin gini. dulu nih. Ya Anda mau ngejelasin tapi Anda sendiri lagi bingung. Iya.
Enggak, aku enggak pernah bingung. Coba Bapak baca dulu Ya di udah Ibrani coba 1 sebutkan. ayat 5. Siapa itu Bapak Nah, dan di siapa itu Ibrani 1 anak? ayat Coba. 5 ya. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah berkata, pernah ia katakan, anakku engkau, Lah, ke engkau Ibrani telah lagi. Tadi kuperanakan kan udah pada hari dibahas. ini. Itu mengutip Mazmur. Iya, ini kan beda nih. Ini kan tentang anak. Kita kalau berbicara tentang anak, berarti kita juga berbicara tentang Bapa. Nah, kalau kita berbicara tentang Allah, berarti kita juga Siapa anak berbicara dan tentang siapa sang Bapak? penguasa. Coba. Penguasa itu Ya, siapa? siapa anak dan siapa Nah, Bapak? penguasa itu siapa? Yesus Kristus. Oleh karena itu, kalau kita melihat lagi nih, Anak itu di siapa? Ibrani Bapak 1 ayat siapa? 6. Hei, Nah, makanya yang Bapak saya bilang, siapa? Anak kalau siapa? anak itu kan Yesus Kristus. Anak itu menunjukkan kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus anaknya yang maha tinggi, sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, oleh karena itu di di 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan bahwa kita Jangan hanya memiliki satu loncat-loncat. Allah, Anda yaitu Bapa, mengutip dan Yohanes kita hanya 3:16. memiliki, Apa yang mau ya, dibahas di Yohanes tunggu dulu 3:16? saya jelasin dulu. Dan kita Lah Anda memiliki ini satu Tuhan, loncat-loncat gak yaitu jelas. Yesus Kristus. Hei, Nah, hei, oleh karena bahas itu di satu Ibrani 1 ayat topik, 6, bahas satu topik, fokus iya, pembahasannya. ini kalau di Kristen tuh nggak bisa bahas satu topik, karena di Kristen itu sambung menyambung Ya setiap udah, firman makanya yang sambung ada. Oleh menyambungnya karena itu fokus di Ibrani, dulu. Fokus. iya, makanya Bapak, di Ibrani 1 ayat 6, ya ini aku sedang berbicara dan fokus. Makanya di Ibrani 1 ayat 6 dikatakan bahwa ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah kepada siapa? Kepada Yesus Kristus, gitu. Terus? Sebenarnya udah jelas sih. Nah, Oke. itu makanya. Lah. Nah, itu poinnya tuh. Coba. Oke, Silakan. baik. Ibrani, oke. Lah, kembali ke sini lagi. Nah, sekarang begini, mari kita lihat pernyataan Yesus. Pernyataan Yesus itu sendiri, oke? Nah, Yesus dalam pernyataannya ketika tadi bahwa barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, dalam hal konsep memperoleh hidup yang kekal, menurut Yesus, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau di sini adalah Bapa. Siapa Bapa? Satu-satunya ilah yang benar. Satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Disinilah terjadi kesalahan di dalam konsep kawan-kawan Kristen. Kalau mau hidup kekal abadi di surga, sebenarnya sederhana. Tuhan yang benar itu satu, yaitu ilah yang disebut Bapa. Yesus itu utusan Bapa. Nah, siapa Yesus yang utusan Bapa ini? Yesus adalah manusia. Jelas, Yesus mengaku dirinya anak manusia. Bahkan Yesus katakan, mulai hari ini engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nah, sebenarnya Bang Alif itu yang keliru loh. Penggunaan apa yang keliru? Engkau Ini pernyataan Yesus. kami ya, sebenarnya Bang Alif itu keliru tentang pemahaman dalam ajaran Kristen. Yang pertama, apa yang kelirunya di mana coba? Bahwa kami telah mengenal Allah yang benar, yaitu Bapa, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Nah, karena artinya Yesus telah mengenal kami, bahwa kami telah mengenal Allah yang benar, yaitu Bapa sebagai Allah, dan Yesus itu kepada muridnya. Anda ini siapa? Pentuhan Yesus, bukan murid Yesus. Iya. Makanya saya udah bilang bahwa kami sebagai Kristen telah mengenal Yesus Kristus sebagai utusan atau anak Allah atau firman yang telah Anda mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Firman-Nya. Anda mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Nah, Yesus juga kan Tuhan, dia juga utusan, nah, dia itu. juga firman Allah. Anda pentuhan Yesus, bukan pengikut Yesus. Sementara kata Yesus, Tuhan yang benar itu satu, disebut Bapa, dan Yesus itu utusan Tuhan. Kita nggak pernah menyangkal bahwa Yesus juga utusan. Karena Allah iya, utusan Tuhan, bukan Tuhan. Utusan Tuhan ini manusia atau bukan? Nah, dia telah mengutus firman-Nya. Utusan Tuhan ini manusia atau bukan? Allah telah mengutus firman-Nya
ke dalam dunia Utusan dan Tuhan menjadi ini manusia atau sesuai bukan? dengan Yohanes 1. Ya, utusan Tuhan ini manusia atau Utusan bukan? utusan Allah. Utusan Allah adalah manusia. Manusia. Utusan Dan Allah yang manusia telah ini datang ke menyembah dunia Tuhannya. sebagai manusia. Nah, manusia ini Ya, menyembah karena sang secara penciptanya, hakikat benar nggak? Bapak, gini Bapak, secara hakikat Yesus Kristus memang harus menyembah kepada Bapa. Memang benar. Lah iya. Karena Yesus Bapak itu Kristus memang Tuhannya kan? ciptaan Bapak. Gimana? Loh, Yesus Kristus secara tubuhnya dia adalah ciptaan loh. Kenapa Lah dia nggak iya, menyembah betul. kepada Bapak? Bapak yang salah. Nah, Bapak itu ya iya Tuhannya emang Yesus. betul. Yesus Terus itu hamba makanya, Tuhannya. Selesai kok. Yesus menyembah kepada Bapa karena apa? Karena Yesus lebih rendah dari Bapa. Memang benar. Tetapi Lah iya, Yesus Bang Ali karena harus manusia, tahu dulu. makanya dia menyembah Tuhannya yang Iya, bukan sebagai manusia. posisinya sebagai manusia, sebagai posisinya Dia sebagai menyembah manusia, Tuhannya dia kan? wajib menyembah kepada Bapa. Lah iya. Iya, memang Gini benar. Bang, Yesus Tetapi kan Bapak Yesus tidak yang bisa pungkiri manusia juga bahwa dia menyembah adalah firman Tuhannya Allah. yang Tapi disebut Bapa di mana dia bukan manusia. Anda sepakat di sini? nah, gini. Tapi Bapak tidak bisa pungkiri juga bahwa Yesus itu berasal dari firman Allah yang telah Loh, menjadi manusia. emangnya cuman Nah, di Yesus yang mana berasal dari firman Allah? Firman Allah yang hidup loh. Apakah cuma Yesus yang Dia berasal adalah dari firman Allah? yang hidup. Oh, dengar, kita dalam Kristen kita Apakah mengenal cuma tiga Yesus firman yang Allah. berasal dari Yang firman pertama, Allah? dengar. Makanya dengar dulu Bapak. Waduh. Firman Allah yang telah dituliskan. Lu pertanyaan firman saya Allah dijawab berupa bukan perkataan, dengar-dengar. Firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup adalah Yesus Kristus, di mana Bapa sendiri telah menyatakan dirinya ke dunia melalui firman-Nya. Melalui firman-Nya, yaitu pribadi Yesus Kristus. Nah, dari sini sebenarnya orang udah paham sih. Makanya kenapa di Ibrani Udah 1 ayat paham, Yesus 6, manusia. Bapa sendiri telah berkata, Bapa sendiri berkata bahwa setiap malaikatnya Kembali harus kepada menyembah pernyataan kepada siapa? Yesus, Kepada Yesus Bang. Kristus. Anda ini sedang menyangkal pernyataan Yesus. Anda ini sedang Saya tidak menyangkal menyangkal. pernyataan Yesus. Apa Oke. coba yang saya jelas-jelas di kitab Yohanes, Yesus sendiri berkata bahwa orang Kristen, yaitu kami, sudah mengenal Allah yang Orang benar Kristen. dan mengenal Yesus sebagai utusan. Dengar itu. Nah, Artinya mengenal kami Yesus sudah sebagai benar-benar utusan. mengenal Oke, kepada baik. Allah yang benar. Nah, gimana dong? Allah yang benar itu manusia atau bukan? Allah yang benar adalah Bapa yang bukan manusia sesuai dengan kitab. Bukan manusia. Yesus manusia atau bukan manusia? Yesus manusia karena dia anak Allah. Dia kenapa Nah, disebut Allah? maka Karena Yesus dia anak bukan Allah, Kalau benar anak nggak? Allah berarti dia Allah. Ya, Oh, makanya salah, Yesus Bapak. bukan Allah, benar Yesus nggak? ada. Gini Bapak, makanya kenapa Bapak di Kenapa? sahadatnya Makanya Bapak, kan tadi Anda sudah menyangkal bilang adanya Allah dan orang Tuhan. Kristen itu sudah Makanya mengenal di surat Allah yang Al-Ikhlas benar ayat 3, dan mengenal Bapak Yesus menyangkal sebagai tentang anak utusan. Allah. Anda katakan Nah, makanya, Yesus Bapak, manusia, nggak bisa, Allah Bapak. bukan manusia. Yesus manusia, Anda campur Sekarang adukan aku mau lagi nanya, kan Bapak. bikin bingung. Oke. Anda sendiri Sekarang aja aku sudah mau nanya, bingung Bapak, dengan atas narasinya. dasar apa